dan juga al-Ma'rifah Mukminah salah mendahului kita. Mudah-mudahan waktu khusus al-Ma'rifah Bapak yang ini mudah-mudahan diterima amal ibadahnya oleh Allah, diterima amal Islamnya, diampuni segala kebaikan dan dosa-dosanya, dan mudah-mudahan pasti mendapatkan nikmat kubur serta kita semua yang menunggu diri insyaallah juga mendapatkan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ubur-ubur kita meleleh, hujan-hujanan meleleh. Nah, ini berhubung situasi dan kondisi kurang mendukung. Insya Allah kita ngajinya cukup singkat, padat dan universal. Ya, karena kalau panjang sudah kelihatan tak fokus, gelisah. Apalagi kalau pengantin baru. Kalau pengantin baru walaupun sudah tua juga ya pengantin baru gelisah. Nah, gitu. Jadi insya Allah terkadang supaya ada tahlil pahala salatul ini, insya Allah kita ngajinya cuma 10 menit saja. Mungkin sampai 2 jam komplain biar kelihatan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita berbicara tentang umur, jauh sebelum langit dan bumi diciptakan oleh Allah, 2000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan oleh Allah, seluruh takdir-takdir yang berlaku oleh Allah untuk makhluk Allah itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Langit belum diciptakan, bumi belum diciptakan, namun ketentuan hukum-hukum Allah untuk seluruh makhluknya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka umur adalah Allah dan rahasia Allah. Kadang-kadang kita punya sangka orang yang sehat bakalan mati, tapi ternyata akhirnya meninggal. Kadang-kadang orang yang sakit menahun, sebentar lagi mati, ternyata masih tahunan ya gitu. Karena memang mati ini adalah rahasia dan juga takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhir kemudian berproses. Seluruh takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, qada Allah, hukum-hukum Allah yang ditentukan untuk makhluknya kemudian berjalan di takdirnya Allah. Dari takdirnya Allah kemudian berjalan ke ajal waktu yang ditentukan. Maka dalam sebuah hadis, fa'amrullah yajri ala qadari wa qadaruhu yajri ila qadari wa likulli qadarin qadar wa likulli qadarin ajal. Ya Allah ma yasha'u wa yashkur. Urusan Allah itu berjalan di atas kodoknya Allah dan Allah berjalan terhadap takdirnya Allah. Setiap kodok ada kodar, setiap kodar ada ajal. Waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian diciptakanlah oleh Allah ruh, masing-masing ruh. Karena setiap pemberitahuan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diberikan ruh. Adapun hakikatnya ruh itu sendiri manusia tidak diberitahukan oleh Allah. Wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Atau seperti kita hidup ini karena ada ruh kita. Walaupun kita hidup ada ruh, tetapi kita tidak tahu bagaimana rupanya ruh kita. Dan di mana letaknya itu ruh. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam arwah.
menciptakan alam arwah, seluruh arwah-arwah yang hidup selain Allah Subhanahu wa taala mempunyai ruh binatang, ruh manusia, ruh malaikat, ruh jin, ruh setan, ruh iblis, semuanya yang setiap yang hidup itu mempunyai ruh. Dari alam arwah semuanya itu sama-sama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Arwah di alam arwah mereka berjanji akan ibadah, akan mengakui kepada Allah sebagai Tuhannya. Sehingga di dalam Al-Quran dijelaskan alastu bi rabbikum qalu bala. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada seluruh arwah-arwah itu, alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhan kalian wahai arwah? Qalu, mereka berkata bala. Tumuhun inggih ya Allah, semuanya arwah pada waktu itu iman semua kepada Allah, hatta arwahnya orang-orang kafir. Barulah di sini perjalanan dimulai. Setelah di alam arwah, kemudian pindah kita semua, roh tersebut ditiupkan ke suatu jasad yang berproses di alam rahim. Maka ketika tubuh itu wanita hamil 4 bulan, maka ditiupkanlah rohnya masing-masing ke dalam jasad masing-masing. Maka itu diperbaharui lagi, didasarkan di alam rahim tersebut 4 perkara: umurnya, rizkinya, pekerjaannya, baik dan buruknya, celaka dan bahagianya, itu semuanya dicatatkan kembali oleh malaikat. Maka ketika di alam rahim, kita boleh meminta kepada Allah, seandainya umurnya pendek, mudah-mudahan dipanjangkan. Seandainya amalnya jelek, mudah-mudahan digantikan jadi bagus. Seandainya rizkinya itu sedikit, mudah-mudahan dijadikan banyak. Seandainya dia termasuk orang celaka, mudah-mudahan digantikan jadi orang yang bahagia. Kenapa? Karena catatan takdir yang ada di alam rahim itu boleh diganti, bisa diganti, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun pergantian takdir yang ada di dalam rahim itu sesuai dengan takdir mubarak yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Maka disitulah berfungsinya doa, berfungsilah amal-amal kebaikan, berfungsilah amal-amal soleh. Karena dengan itu insya Allah, jika Allah menghendaki, maka takdir yang jelek bisa diganti dengan yang baik. Makanya kalau di kita khususnya orang Sunda, Jawa, 4 bulan itu suka selamatan. Kemudian 7 bulan selamatan. Pas begitu lahiran selamatan. Pas begitu namai anak selamatan. Terus selamat. Makanya untung dia namanya selamat. Nah, kalau perempuan namanya salaman, laki-laki selamat. Ya. Nah kemudian berproses dari alam rahim, kemudian barulah kita menuju ke alam dunia. Di sini tantangan yang baru, disinilah tempat kita menanam. Di dunia nanti panennya di akhirat. Karena di sini dipertaruhkan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalnya berbuat baik maka balasannya baik, jika amalnya buruk maka akhir kemudian balasannya pun buruk. Maka ketika di alam dunia berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mengejar kebaikan, berlomba-lomba untuk menanam amal kebaikan. Sholatnya yang rajin, puasanya yang rajin, sedekahnya yang rajin, baca Qur'annya yang rajin. Karena itu semua akan bermanfaat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita itu sedang tani.
Dunia mazra'atul akhirah, dunia itu adalah tempat tanamnya akhirat. Apa yang kita tanam di alam dunia nanti kita akan panen di akhirat. Cuma sebelum menuju alam akhirat, kita menuju alam transit semi akhirat, namanya alam barzakh, namanya alam kubur. Nah, saudara kita almarhumah itu sudah mencapai ke alam yang keempat. Urusan dunianya sudah selesai, masuk ke alam transit, alam barzakh, alam kubur. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak disia-siakan amalan-amalannya. Sekecil apapun nanti akan dibalas. Walaupun kita belum sampai ke akhirat, hanya segi akhirat di situ kita bisa menikmati apa yang kita tanam semasa hidup di alam dunia. Makanya nanti ada nikmat kubur. Dan nikmat kubur itu hak. Nikmat kubur itu betul adanya. Bagian daripada akhoin kubuyaba. Makanya kita doakan mudah-mudahan almarhumah ini ya diampuni seluruh kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus almarhum Bapak Kobarga itu orangnya baik, tidak banyak bicara, kalem, ya walaupun udah agak sepuh, tetapi sama alim ulama, sama para kiai, sama tetangga baik luar biasa. Ya. Dan itu merupakan modal awal ya untuk menggapai nikmat kubur. Itulah perjalanan manusia dari alam arwah menuju alam rahim. Di alam rahim kemudian pindah ke alam dunia, di alam dunia baru pindah ke alam barzakh ataupun alam kubur, barulah nanti di situ akan menggapai alam akhirat sesudah terjadi kiamat. Maka kematian ini adalah merupakan renungan bagi yang masih hidup. Jangan merasa gagah, gak bakalan mati. Jangan merasa kaya, gak bakalan mati. Jangan punya perasaan, saya kok punya ilmu kebal, gak bakalan mati-mati. Ya Allah, padahal orang mati itu sendiri juga udah susah hidupnya. Kemudian sampai 100 tahun, yaudah dikasih makan, udah gak enak. Dikasih ayam goreng, giginya udah gak ada. Apalagi dikasih goreng jengkol. Gak bakalan dikasih. Ya, nafsunya besar tapi tenaga udah lemah, udah loyo. Disuruh dikalani sama perawan gak bakalan kuat. Gak enak, coba kalau 120 tahun, 150 tahun, gak enak walaupun dikasih panjang ngomong lagi. Jangan panjang gak susah, yang 60 tahun aja kadang-kadang banyak keluhan. Karena kalau sudah ada 40 itu penyakit nangkri Pak. Penyakit nangkri, emosi gede, tenaga kagak ada, loyo. Ya Allah. Nah, alam transit, alam barzakh, barulah di situ kita akan menikmati apa yang telah kita tanam semasa waktu hidup di alam dunia. Ya. Maka mumpung dari sekarang ada kesempatan, yuk waktu sholat, waktu ngaji, waktu puasa, waktu sedekah, ayo sedekah, waktu apa saja amalan kebaikan, jangan nunggu. Antar saja, kiai kita mah sholatnya kalau udah tua, mending kalau pas udah tua sholat, pas begitu sakit nggak bisa sholat. Ntar aja puasanya kiri kalau udah tua tobatnya, mending kalau tobat. Kan punya motor kiai, tujuan hidup saya mah waktu muda poya-poya, waktu tua kaya raya, mati masuk surga. Dari mana masuk surga? Emangnya surga punya bapak itu bapak? Mumpung ada kesempatan, gunakan sebaik mungkin untuk ibadah kepada Allah. Apapun yang kita lakukan atau tidak melanggar aturan agama, kita niatkan untuk ibadah, maka jadi ibadah. Makanya niat untuk ibadah, maka makannya dijadikan ibadah. Minumnya, kerjanya, nikahnya, semuanya
semuanya kita niatkan untuk ibadah, maka itu jadi ibadah. Di dalam kitab awal diterangkan al ibadatu hasanun sawabuha, ibadah itu baik pahalanya. Berbeda dengan maksiat, al maksiatu qabihun adabuha, maksiat itu buruk siksaannya. Ibadah baik pahalanya dan maksiat buruk siksaannya. Alhamdulillah min dzalik. Salah satu termasuk ini sedang jihad kita nih. Hujan-hujanan, dengerin ngaji, udah kapuh ngajinya juga. Iya, ya. Tapi tetap dihitung pahala ngaji. Yang kita dengar satu huruf diberikan pahala oleh Allah 10 kebaikan. Dari rumah ke sini melangkahkan kaki untuk di majelis taklim, satu lengkahnya, satu kebaikan ditambah, satu keburukan dihapus oleh Allah Subhanahu. Semakin lama di majelis taklim, semakin habis dosa-dosa kita. Makanya ngaji sampai subuh. Aduh. Ya. Dan mudah-mudahan yang pastinya apapun yang kita laksanakan di sini kita hadiahkan pahalanya khusus untuk almarhum Bapak Purwoyanto dan untuk almarhum kita. Pak, kalau kita ngaji ini bukan hanya almarhum saja, tapi orang tua kita pun dapat pahalanya. Karena termasuk anak-anak soleh ini, masuk anak-anak soleh. Iya. Iya kan, walaupun bapak udah tua, tapi menurut bapak, ibu dan ibu bapak, itu kan bapak kan anak-anak. Atau bolehlah bapak-bapak dan ibu-ibu soleh lah, tidak apa-apa. Anak kakek soleh. Ya, kalau bapaknya soleh, ibunya solehah. Nah ini pun pahalanya lagi kepada orang tua. Apapun yang dilakukan oleh anak soleh dari amal kebaikan, maka amalan itu akan mengalir kepada ibu bapaknya. Dan pastinya apapun yang diberikan oleh sahibul musibah ini merupakan sedekah. Dan pahala sedekahnya mengalir langsung ya ke almarhum wabil khusus Bapak Purwanto. Amin ya robbal alamin. Dan setelah alam yang keempat, barulah kita sampai di alam yang terakhir, namanya alam akhirat. Kalau sudah di alam akhirat, sudah tidak ada mati lagi, karena kita sudah mengalami 2 kematian dan 2 kehidupan. Mati pertama di alam arwah, mati kedua di alam barzakh. Hidup pertama di alam dunia dan hidup terakhir nanti di alam akhirat. Di alam akhirat sudah tidak mati lagi. Ya, makanya mumpung dari sekarang kita beli surga tersebut, kita gapai surga tersebut dengan amalan-amalan soleh. Mudah-mudahan kita semua diberikan husnul khatimah, diberikan taufik hidayah, diberikan istiqomah, diberikan kuat ibadah. Mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena inilah saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, walaupun sedikit bagaikan kopi rawit, walaupun kecil tapi mudah-mudahan pedasnya terasa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa shalihin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alhamdulillahi rabbil alamin.